Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa berdoa meminta hidayah. Allah berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim." Tunjuk kami ke jalan yang lurus. Ilmu yang merupakan hidayah yang disebut dengan hidayatul irsyad adalah merupakan perkara yang sangat penting bagi kehidupan seorang hamba. Ilmu memberikan kepada hamba penerangan tentang jalan yang sedang ia ikuti. Tentunya seorang hamba berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari berbagai macam aral-aral yang merintang dalam kehidupannya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 71 berfirman mengenai tipu daya daripada syaitan ketika ia berusaha untuk menggoda hamba-hambanya. Allah berfirman, "Qul anad'u min dunillah ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu 'ala a'qabina ba'da idh hadana Allah kalladhi istahwathu asy-syayatin fil ardi hayran lahu ashabun yad'unahu ila al-huda tina qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin." Katakan Muhammad, apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat, tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan? Kawan-kawannya mengajak ke jalan yang lurus dengan mengatakan, "Ikutilah kami." Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk sebenarnya, dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Rabb seluruh alam. Akhul Islam, seorang hamba ketika berjalan di dalam kehidupan dunia terkadang dihadapkan kepada berbagai macam hal-hal yang menjadikan dia itu ragu, yang menjadikan dia bingung, yang menjadikan dia tidak tahu kepada jalan mana yang harus ditempuh. Maka ikhwatul Islam, banyak sebab-sebab yang menyebabkan seorang hamba di atas kebingungan seperti itu. Di antaranya yang pertama yaitu dangkalnya ilmu dan pemahaman. Ikhwatal Islam,
ilmu adalah syarat seseorang bisa melihat sesuatu yang sesuai dengan bentuknya yang hakiki. Maka apabila seseorang tidak mempunyai ilmu tentang sesuatu, sekali-kali ia tidak akan pernah bisa menggambarkan sesuatu itu sesuai dengan bentuknya yang hakiki. Maka dangkalnya ilmu, dangkalnya pemahaman terkadang menyebabkan seseorang hamba tidak bisa mengetahui tentang jalan kebenaran itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta tambahan ilmu. Allah berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Ya, katakan hai Muhammad, Rabbi, tambahkanlah kepadaku ilmu. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, ayat ini sangat jelas menunjukkan kepada keutamaan ilmu. Karena Allah Ta'ala tidak memerintahkan nabinya kecuali untuk meminta tambahan sesuatu. Ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan sesuatu kecuali ilmu. Dan tentu ya akhi, ilmu yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ilmu syariat. Ilmu agama, ilmu tentang wahyu Allah dari Al-Quran dan hadis. Yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan faqihkan ia di dalam agama. Ya akhi, ilmu itu adalah segala-galanya dalam kehidupan seorang hamba. Ya, dengan ilmu ia bisa mengetahui jalan yang benar dan jalan yang salah. Dengan ilmu ia mengetahui mana halal, mana haram. Akan tetapi terkadang ya akhi, syaitan berusaha menghalang-halangi manusia dari ilmu. Terkadang dengan cara menakut-nakuti. Terkadang syaitan datang ke kita dan berkata, katanya, kalau engkau semakin banyak ilmu, ya engkau tidak akan dapat mengamalkannya. Akhirnya apa? Syubhat seperti ini terkadang menyebabkan seorang hamba tidak ingin lagi untuk menuntut ilmu. Dengan alasan katanya, ya kalau kita banyak-banyak menuntut ilmu, kita tidak bisa mengamalkan. Atau terkadang ya akhi, ya seseorang tidak menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya dijadikan dia itu ya menganggap bahwasannya ia sudah mempunyai ilmu yang cukup sehingga dia tidak perlu lagi untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu ikhwatul Islam merupakan sesuatu yang sifatnya syubhat syaitaniyah yang na'udzubillah, jangan sampai kita ya berhenti dari menuntut ilmu karena adanya syubhat-syubhat seperti itu. Ya, berapa banyak teman-teman kita yang mungkin di awal dia begitu semangat menuntut ilmu, akan tetapi lama-kelamaan mulai lemah. Kenapa? Banyak faktor. Banyak faktor seseorang tidak istiqomah dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang diberikan ujian berupa kehidupan dunia, dia futur. Ada seseorang ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit kesenangan, dia futur. Atau karena ya akhi ketidakikhlasan dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, agar kita istiqomah dalam menuntut ilmu, kewajiban kita tentu yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua, mengamalkan ilmu yang kita pelajari.
Sehingga ketika seseorang mengamalkan ilmu yang ia pelajari, Allah akan jaga ilmunya. Berbeda dengan orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Maka orang yang tidak mengamalkan ilmunya tidak bermanfaat ilmu yang dia miliki. Ini yang pertama. Ya, dangkalnya ilmu dan pemahaman. Yang kedua, ya akhi, jauh dari para ulama. Para ulama mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama'a warathatul anbiya." Sesungguhnya para nabi itu adalah para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya ya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham. Wa innama warathul ilma, akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Siapa yang mengambil warisan para ulama, para nabi, berarti ia telah mengambil warisan yang agung sekali. Maka para ulama adalah pewaris para nabi. Mereka pengganti para nabi dalam menjelaskan agama ini. Kedudukan mereka agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allah menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Para ulama begitu sangat tinggi kedudukan mereka. Sampai-sampai Allah mempersandingkan persaksian mereka setelah persaksian Allah dan malaikatnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya akhi, bahwa para ulama adalah bagaikan bintang di langit. Beliau bersabda, "Wa mautul alim sulmatun la tusad, wa musibatun la tujbar, wa najmun tumis, wa mautu qabilah aisar min alimin wahidin, wa mautu qabilah aisar min mauti alimin wahid." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matinya para ulama, kata Rasulullah, itu adalah musibah yang tidak bisa diganti. Wafatnya para ulama itu adalah musibah yang tidak bisa diganti, kata Rasulullah. Lubang yang tidak bisa ditutup, bintang yang jatuh, dan matinya orang satu kampung lebih ringan daripada matinya satu orang ulama. Hadis itu dihasankan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali dalam kitab beliau Irsyadul Fuhul. Kata Rasulullah, matinya orang satu kampung lebih ringan daripada matinya satu orang ulama. Itu menunjukkan betapa tingginya kedudukan seorang ulama. Itu menunjukkan, ya akhi, betapa urgennya keberadaan seorang ulama dalam kehidupan dunia ini. Betapa tidak, betapa baik pengaruh mereka kepada manusia. Berapa banyak orang-orang yang telah buta mata hatinya, yang kemudian dijadikan kembali melihat yang melalui para ulama. Berapa banyak orang-orang yang telah dimangsa oleh iblis diselamatkan oleh para ulama. Berapa banyak orang-orang yang tersesat jalan dibimbing oleh para ulama. Betapa baiknya pengaruh mereka kepada manusia, namun betapa buruknya sikap manusia kepada para ulama. Ayyuhal ikhwah, maka dari itu menghormati para ulama adalah wajib. Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, dan para ulama salaf yang telah terdahulu dan para ulama setelahnya tidak boleh disebut kecuali dengan sebutan yang indah.
Barang siapa yang menyebut mereka dengan keburukan, maka ia tidak berada di atas jalan yang lurus. Akhi, mencaci maki para ulama adalah dosa besar. Imam Ahmad bin Al-Adru'i rahimahullah berkata, mencaci maki ahli ilmu, terutama para ulama besarnya, adalah termasuk dosa besar. Naam ya akhi. Karena kata Ibnu Asakir, ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya daging para ulama itu beracun. Daging para ulama itu beracun. Apa maksudnya? Karena ya akhi, menggibah itu bagaikan memakan daging saudaranya. Maka orang yang menggibah para ulama, memburuk-buruk dan mencaci maki para ulama, berarti ia telah memakan daging yang sangat beracun. Pembalasan Allah untuk orang yang merusak kehormatan para ulama telah diketahui bagaimana buruknya. Karena ya akhi, mencaci maki mereka padahal mereka bersih adalah perkara yang besar. Menuduh mereka dengan kebohongan tentu sangat berakibat buruk sekali. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Syaitan berusaha menjauhkan manusia daripada ulama. Bagaimana caranya supaya umat Islam jauh dari para ulama? Banyak cara, banyak pintu, banyak langkah. Karena memang ya akhi, langkah-langkah setan itu kata Allah ya pandai. Makanya Allah melarang kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah berfirman, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan." Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan berusaha bagaimana caranya kaum muslimin jauh dari para ulama. Bagaimana caranya? Di antaranya yang pertama yaitu dijadikan seseorang hamba lebih senang belajar otodidak daripada belajar langsung kepada para ulama. Akhi, otodidak alias berguru hanya kepada guru, berguru hanya kepada buku, itu bukan kebiasaan yang baik. Para ulama salaf terdahulu melarang orang yang hanya berguru kepada buku untuk mengajar dan berfatwa. Abu Zur'ah berkata, as-suhafi la yufti. Ya, orang yang hanya berguru kepada buku tidak boleh berfatwa. Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang bertafakuh dari perut buku, ia akan menyia-nyiakan hukum. Ya, ya akhi, orang yang kerjaannya otodidak alias belajar hanya kepada buku, berarti ia belajar sendirian. Orang yang belajarnya sendirian pasti akan menghasilkan kesimpulan yang biasanya juga sendirian. Sebab dikatakan dalam pepatah, man dakhala wahdah kharaja wahdah. Siapa yang masuk sendirian, keluarnya juga sendirian. Makanya ya, kita tidak boleh dalam menuntut ilmu hanya sebatas baca buku. Kita harus dan wajib untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala mulut para ulama. Karena ya akhi, ilmu agama ini dari generasi ke generasi itu selalu diambil dari mulut ke mulut. Para sahabat mengambil agama dari mulut Rasulullah. Para tabi'in mengambil agama dari mulut para sahabat. Para tabi'ut tabi'in mengambil agama dari mulut tabi'in. Demikian para ulama dari mulut ke mulut mereka mengambil ilmu agama. Bukan dengan cara otodidak, sebatas dari perut-perut buku dia ambil, tidak. Ini ikhwatul Islam. Sehingga akhirnya ketika seseorang sebatas menuntut ilmu dari sebatas buku, biasanya akan ditimpa rasa ujub, yang kemudian dia memposisikan dirinya sebagai ulama. Ini yang berbahaya. Akhirnya apa yang terjadi, dia pun jauh dari ulama.
dia pun akhirnya melecehkan para ulama. Iya dan billah. Di antara langkah setan ya akhi untuk menjauhkan manusia dari para ulama dijadikan seorang hamba tergesa-gesa mengajar sebelum menghasilkan ilmu yang cukup, katanya dengan alasan dakwah. Iya. Terutama ya akhi, ini terlihat pada para pemuda yang begitu semangat dalam berdakwah. Pemuda-pemuda yang begitu sangat getol di dalam berdakwah. Kita lihat dia begitu senang berdakwah, pergi sana sini untuk berdakwah, tapi dia tidak menghasilkan ilmu yang cukup. Bahkan dia malas untuk menghasilkan ilmu yang cukup. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pun memposisikan diri sebagai seorang murabbi. Dia pun memposisikan diri sebagai seorang mursyid. Dia memposisikan diri sebagai seorang dai. Akhirnya na'udzubillah, dia berkata dalam agama dengan tanpa ilmu. Makanya Dr. Nasir Al-Aql berkata, di antara kesalahan yang harus diperingatkan dalam masalah fikih adalah memisahkan dakwah dari ilmu. Dan ini lebih banyak ditemukan pada para pemuda. Berkata, berdakwah berbeda dengan menuntut ilmu. Oleh karena itu kita dapati para pemuda sangat memperhatikan amaliyah dakwah, bahkan memberikan semua kesungguhannya. Akan tetapi ia sangat sedikit dalam menghasilkan ilmu syariat. Padahal kebalikannya itulah yang benar. Hendaklah ia menuntut ilmu, hendaklah ia tafakuh dalam agama, menghasilkan ilmu-ilmu syariat yang cukup, kemudian baru ia berdakwah kepada Allah. Kita lihat di medan dakwah banyaknya orang-orang yang Masya Allah menceburkan diri kepada medan dakwah sementara mereka bukan ahlinya. Sungguh benar apa sabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurir rijal, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabut dari dada para ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga kata Allah, kata Rasulullah, apabila para ulama sudah meninggal, Allah tidak menyisakan lagi para ulama. Mereka mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Mereka ditanya, mereka menjawab dengan tanpa ilmu, mereka sesat, menyesatkan. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di masa sekarang, berapa banyak orang yang begitu rajin berdakwah, kelalang keliling sana sini, khuruj sana sini, ke masjid-masjid dia datangi, membacakan buku-buku yang tidak jelas kesahihannya. Tidak pernah pula ia mempelajari tentang hadis, apakah hadis-hadis yang ia baca itu hadis yang sahih atau dhaif. Tidak pernah ia mempelajari tentang hakikat la ilaha illallah. Tidak pernah dia belajar ilmu usul fikih wala ilmu mustalah hadis. Semangat dia hanya sebatas untuk dakwah dari negeri ke negeri, dari kota ke kota, dari masjid ke masjid, sambil memanggul kompor dan yang lainnya, tanpa peduli. Seharusnya kewajiban dia menuntut ilmu yang lebih dari itu. Seharusnya dia duduk di majelis para alim ulama, mempelajari kitab Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, mempelajari bagaimana ilmu mustalah hadis. Bukankah itu lebih bermanfaat daripada ia harus pergi ke sana kemari, mengajar sementara ia bukan ahlinya? Ia bukan ahlinya. Wallahi di zaman ini ya akhi musibah. Anak kecil dilatih bagaimana supaya ia pandai berbicara. Dibikin sebuah
perlombaan pildacil, pemilihan dai kecil. Dilatih si anak berbicara tanpa ilmu. Dilatih si anak supaya pandai berbicara dalam agama. Padahal kalau kita lihat para ulama salafus saleh terdahulu, mereka mendidik anaknya untuk menghafal Quran dulu. Mereka mendidik anaknya untuk menghafal hadis dulu. Makanya tidak aneh kalau di zaman dahulu para anak-anak yang masih muda belia sudah hafal ribuan hadis. Imam Bukhari umur 14 tahun hafal 70.000 hadis dengan sanadnya. Tapi di zaman ini subhanallah, malah diadakan perlombaan supaya anak kecil pintar ngomong agama. Kalau sudah ya akhi, ya jadi dai kecil kelalang keliling sana sini dakwah, akhirnya dia lupa untuk menghasilkan ilmu. Pasti yang ada adalah berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Itu pasti. Na'udzubillah. Syekh Salim berkata, engkau lihat orang yang bodoh itu merasa kenyang dengan ilmu yang tidak diberikan kepadanya. Lalu ia memposisikan dirinya sebagai tempat rujukan fatwa, sehingga ia dikuasai oleh rasa ujub. Ia pun melecehkan para ulama besar dan menganggap bodoh fatwa-fatwa mereka. Maka ia menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ini bahaya. Makanya ya akhi, ana dan antum, semua kita penuntut ilmu Allah. Semangat kita sekarang adalah bagaimana menghasilkan ilmu yang cukup buat kita. Bukan semangat kita adalah bagaimana saya jadi ustadz, saya jadi dai dan yang lainnya. Apalagi di zaman ini, ya, yang namanya dakwah dijadikan sebagai alat komersil. Seorang dai, ya, memberikan tarif tertentu, musibatun kubra. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara langkah setan untuk menjauhkan kaum muslimin dari para ulama, yaitu adanya fanatik golongan dan memberikan loyalitas tidak di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagian orang mendidik pengikutnya untuk memberi loyalitas hanya kepada jamaahnya saja, tanpa melihat kepada landasan cinta dan benci karena Allah. Sehingga apa? Sehingga melecehkan ulama yang tidak setuju dengan manhaj mereka. Bukan sampai situ saja, ia bahkan mencibir dan menuduhnya dengan berbagai macam tuduhan. Kenapa? Karena pondasinya adalah loyalitas dan permusuhan kepada jamaahnya saja. Sahih. Jamaah ini hanya memberikan loyalitas dan mewajibkan murid-muridnya, pengikut-pengikutnya untuk loyalitas kepada jamaahnya. Akhirnya mereka melecehkan ulama besar yang seharusnya dijadikan sebagai ulama dan pantas untuk dijadikan ulama, dianggap oleh mereka sepele. Dan yang ternyata naudzubillah yang bukan ulama mereka jadikan ulama. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa berkata, tidak boleh bagi seorang pun menisbatkan diri kepada seorang syekh, lalu ia memberikan loyalitas dan permusuhan di atasnya. Justru hendaklah ia memberi loyalitas kepada setiap ahli iman yang bertakwa dari seluruh ulama. Tidak boleh ia memberi loyalitas yang lebih kepada salah seorang dari mereka, kecuali jika ia mempunyai kelebihan iman dan ketakwaan. Hendaklah ia mendahulukan orang yang Allah dan Rasulnya dahulukan, dan mengutamakan orang yang Allah dan Rasulnya utamakan. Beliau juga berkata, barang siapa yang menjadikan seseorang sebagai pemimpin siapapun ia, lalu ia memberikan loyalitas dan permusuhan di atasnya dalam perkataan dan perbuatan orang tersebut,
maka ia termasuk orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Sahih. Ya. Dan apabila seseorang bertafakuh dengan sebuah mazhab seperti pengikut para imam, maka ia tidak boleh menjadikan guru dan teman-temannya sebagai parameter yang ia memberikan loyalitas kepada orang yang sepakat dengannya dan memusuhi orang yang tidak sepakat dengannya. Seperti itu. Ada orang berguru kepada seorang guru, lalu ia memberikan loyalitas kepada gurunya. Siapa yang ngaji sama gurunya itu dia ahlus sunnah. Yang enggak ngaji sama gurunya ini bukan ahlus sunnah. Siapa yang ngaji ke gurunya, ya dia percayai. Siapa yang enggak ngaji ke gurunya, maka dia ragukan. Sehingga akhirnya apa? Loyalitas dan wala dan barokahnya hanya kepada gurunya. Jelas ya akhi, ini adalah merupakan quyudun hizbiyah, tali-tali hizbiyah. Banyak kaum muslimin, hatta orang yang sudah ngaji sunnah terkadang terkena padanya benih-benih hizbiyah di situ. Wala dan baroknya kepada yayasan, wala dan baroknya kepada organisasinya, wala dan baroknya kepada ustadznya. Ini tidak benar. Ya akhi, wala dan barok kita hanya di atas iman. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada ya ustadz anu atau madhab anu, bukan pula kepada partai anu, bukan pula kepada sekte anu, organisasi anu, tidak. Abadan ya. Di antara ya akhi langkah setan untuk menjauhkan kaum muslimin dari para ulama, yaitu pengaruh pemikiran barat yang kacau, di mana kebebasan berpikir dan berekspresi menjadi alasan banyak para pemuda dalam berbicara dalam masalah agama sebatas dengan dugaan dan rekaan semata. Mereka terpengaruh oleh pemikiran barat yang kacau, sehingga mereka sangat berani berbicara dalam agama padahal mereka bukan ahlinya. Mereka itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ruwaibidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq, wa yu'tamanu fiha al-kha'in, wa yukhawwanu fiha al-amin, wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah." Qila wa ma ar-ruwaibidah? Qala at-tafihu yatakallam fi amril 'ammah. Kata Rasul, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu. Orang yang dusta dianggap jujur. Orang yang jujur dianggap dusta. Orang yang berkhianat diberi amanah. Dan orang yang amanah dianggap pengkhianat. Dan akan, kata Rasul, akan berbicara ruwaibidah. Lalu dikatakan, apakah ruwaibidah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang bodoh berbicara dalam perkara umum, masalah politik, masalah sosial, masalah yang sifatnya agama. Sampai-sampai orang bodoh pun mau bicara masalah politik. Padahal kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang berhak untuk berbicara masalah politik, siasah syar'iyah, khusus itu ulama mujtahidin, bukan orang-orang bodoh atau sebatas ulama biasa. Sahih. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Namun ironis sekali ya, banyak orang berlomba-lomba terjun ke medan dakwah, dari kalangan artis, bintang film. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka berbicara tentang agama tentu sesuai dengan hawa nafsu mereka. Keilmuan mereka dangkal, mereka tidak punya latar belakang menuntut ilmu agama, sama sekali tidak. Ya, Allahul musta'an. Memang ini zaman yang dipenuhi dengan fitnah, ya akhi. Kemudian ya akhi, di antara sebab jauhnya kaum muslimin dari para ulama,
yaitu tidak memahami hakikat ulama. Siapa ulama itu? Sebagian orang memandang bahwa yang namanya ulama adalah yang memakai sorban dan gamis, walaupun dukun. Di zaman sekarang ini, akhi, banyak dukun berpakaian ulama. Pakai sorban 2 meter, pakai gamis. Ternyata dia Ghostbuster, pemburu hantu. Orang tertipu. Dia kira itu ulama, padahal dukun. Ada lagi orang yang hebat, katanya sakti bisa memindahkan penyakit ke kambing. Dianggapnya itu ulama karena pakaiannya pakaian ulama. Namun orang awam tidak paham, tidak bisa menilai itu ulama atau siapa. Makanya kalau ada pendeta dengan pakaian kependetaannya masuk ke masjid, siapa orang mau terima? Tentu semua orang akan menolak, ini pendeta yang ngomong. Tapi kalau orang berpakaian pakai sorban, pakaiannya pakai gamis, bahasa Arabnya fasih, lisannya begitu hebat, memutarbalikkan ayat-ayat Allah, pasti orang awam akan mudah terpengaruh. Menganggap ini ulama. Ya. Pandai berselat-selat lidah, apalagi itu. Udah gitu bahasa Arabnya fasih, pinter baca kitab kuning, mengikutnya banyak. Akhirnya apa? Dianggap inilah ulama. Dia tidak punya pemahaman yang benar tentang hakikat ulama itu siapa. Sebagian orang awam menganggap yang namanya ulama itu yang bisa masuk televisi. Katanya kalau ya orang yang belum masuk televisi itu ilmunya belum diakui. Iya. Dia nganggap yang masuk televisi itu tuh ulama. Subhanallah. Itulah memang ya akhi parameter orang awam. Dia melihat bukan dengan ilmu tapi dengan keawamannya, dengan perasaannya. Dia menganggap bahwa yang namanya ulama itu yang seperti itu. Padahal ulama yang hakiki adalah ulama yang dalam pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau menyebutkan tentang sifat para ulama, bagaimana dan siapa para ulama itu, Imam Syafi'i berkata, tidak halal bagi seseorang pun berfatwa dalam agama Allah kecuali orang yang berilmu tentang kitabullah, nasikh mansukhnya, muhkam mutasyabihnya, takwil tanzilnya, maki dan madaninya, dan apa yang diinginkan darinya. Kemudian ia mempunyai ilmu yang dalam mengenai hadis Rasulullah, sebagaimana ia mengenal Al-Quran. Dia tahu sahih dan dhaifnya, faham dalam tentang Al-Quran, dalam tentang hadis, bisa membedakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis palsu. Kata Imam Syafi'i, mempunyai ilmu yang dalam mengenai bahasa Arab, syair-syair Arab, dan apa yang dibutuhkan untuk memahami Al-Quran. Dan ia mempunyai sikap yang insaf, mempunyai keahlian dalam menyikapi perselisihan para ulama. Dia mampu mentarjih. Terkadang ada orang yang pintarnya cuma sebatas menukil khilaf para ulama. Katanya dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Ya, pendapat pertama begini, pendapat kedua begini, pendapat ketiga begini. Lalu ditanya, Ustaz, mana yang paling kuat dari pendapat itu? Apa jawabnya? Udahlah masing-masing aja. Kenapa? Karena memang dianya sendiri tidak bisa mentarjih, dan memang dia tidak punya ilmu untuk mentarjih. Dia langsung belajar Bidayatul Mujtahid, padahal dia belum saatnya untuk belajar buku itu.
Antum tahu kitab Bidayatul Mujtahid? Namanya juga Bidayatul Mujtahid, permulaan jadi mujtahid. Dan mujtahid itu tingkat paling tinggi dari keilmuan. Orang yang belajar ilmu kitab Bidayatul Mujtahid itu harus kokoh dulu ilmu mustalah hadisnya, ilmu usul fikihnya, semua ilmu alatnya. Baru belajar Bidayatul Mujtahid. Ini enggak. Akhirnya apa? Ya muncul orang-orang seperti itu yang bisanya cuma menukil perselisihan ulama, tapi dia sendiri kebingungan. Mana dari pendapat ulama yang rajih, yang kuat? Tidak faham. Ikhwatal Islam, ulama bukanlah orang yang hanya mengikatkan diri pada satu mazhab. Ulama bukanlah orang yang hanya mengikatkan diri pada satu mazhab, tidak mau keluar darinya. Karena sikap ini disebut oleh para ulama sebagai taklid. Tahu taklid? Ngebeo, membeo. Kalau antum punya burung beo, antum ajarin, antum sebut assalamualaikum, kata burung beo apa? Assalamualaikum juga. Nah seperti ini muqallid. Makanya kalau ada orang disebut ulama tapi dia mengatakan pokoknya enggak boleh keluar dari mazhab Syafi'i, pokoknya harus ngikutin satu mazhab, kerjaannya cuma taklid. Ya akhi, orang seperti ini tidak disebut ulama. Taklid bukan ilmu, muqallid bukan ulama, bukan. Makanya Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah berkata, definisi ilmu di sisi para ulama adalah yang engkau yakini dan menjadi jelas bagimu. Maka setiap orang yang yakin dan jelas berarti ia telah mengetahuinya. Atas dasar ini, orang yang belum sampai kepada keyakinan di mana ia berpendapat hanya sebatas ikut-ikutan alias taklid, maka ia tidak berilmu tentangnya. Orang yang cuma sebatas taklid itu tidak berilmu ya. Memang dia pintar, terlihat membaca kitab kuning, pintar sekali, masya Allah. Tapi dia mengatakan pokoknya nggak boleh, ya tidak boleh menyimpang dari kitab kuning. Pokoknya yang di kitab kuning itu pasti benar. Nggak tahu kalau kitabnya belang. Ikhwatal Islam, sungguh benar apa yang sabdakan Rasulullah SAW akan munculnya para fanatikus madhab. Rasulullah mengabarkan akan muncul fanatik madhab dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan hadis ini sahih. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, inna min asyrafis sa'ah an yurfa'al ashrar wa yudha'al akhyar wa yukhzanal amal wa yadhharal qawl wa yuqra fil qawmi bil mathnah laysa minhum man yunkiruha wala man yughayyiruha. Kata Rasulullah, di antara tanda hari kiamat, orang buruk akan dimuliakan, orang soleh akan dihinakan, amal akan dikunci, muncul perkataan-perkataan dan pendapat, akan dibaca di suatu kaum masnah. Tidak ada ya di antara mereka yang berani untuk merubah, tidak pula mengkritiknya. Lalu dikatakan, apa itu masnah? Kullu maktutiba siwa kitabillah. Setiap yang dijadikan panduan selain kitab Allah. Lihat, Rasulullah mengabarkan di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah, orang buruk akan dimuliakan. Shadaq. Di zaman sekarang orang buruk dimuliakan. Lihat aja bintang film dieluk-elukan. Antum tahu bintang film bagaimana ya kehidupan dia?
yang tidak lepas dari maksiat, tidak lepas dari pelanggaran terhadap apa? Terhadap kitabullah jalla wa ala. Apa yang terjadi? Dia eluk-elukan, Masya Allah. Sampai-sampai kalau bintang film masuk kampung itu, ibu-ibu gak sempat masak. Ada bintang film. Tapi orang soleh dihinakan. Kelihatan berjenggot di atas mata kaki. Wah, ini jangan-jangan pengikut Iman Samudra katanya. Antum kelihatan Masya Allah. Ya apalagi istri antum pakai cadar. Wah, ini Usama bin Laden, teroris. Mending terios daripada teroris. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Itulah ya akhi, kata Rasulullah, di antara tanda hari kiamat akan dibacakan masnah. Ketika dibacakan masnah, tidak ada yang berani merubahnya, tidak pula mengkritiknya. Lalu ditanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, apa itu masnah?" Masnah itu kullu maktutiba siwa kitabillah, setiap yang dijadikan panduan selain kitab Allah. Di zaman sekarang masnah banyak. Dibacain kitab madhab, tidak ada yang berani merubah, seakan kitab madhab itu bagaikan kitabullah. Seakan kitab madhab itu bagaikan wahyu Allah, tidak boleh diselisih sama sekali. Iya dan billah. Kemudian ayyuhal ikhwah, sesungguhnya ya akhi, di antara yang membuat manusia di atas kebingungan linglung adalah tidak adanya kesungguhan mencari kebenaran. Ya akhi, kesungguhan adalah bekal yang amat penting bagi orang yang ingin meraih kebenaran. Pepatah Arab berkata, man jadda wajad, siapa yang sungguh-sungguh dia akan dapat. Ya. Imam Nawawi berkata, akhi la yunalul ilmu illa bisittah sa'umbika an majmu'iha bibayani hirsun wa dzaka'un wastibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tulu zamani. Saudaraku, engkau tidak akan meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan jelaskan kepada engkau satu persatu. Yang pertama hirsun, kesungguhan. Yang kedua dzakaun, kecerdasan. Yang ketiga istibarun, kesabaran. Yang keempat ya bulghatun, bekal. Yang kelima irsyadu ustadin, bimbingan ustad. Yang keenam tulu zamani, panjangnya waktu. Bekal penuntut ilmu itu 6, Pak. Antum semua penuntut ilmu. Kalau antum mengaku penuntut ilmu, semua kita penuntut ilmu. Bekalnya 6 kata Imam Nawawi. Yang pertama kesungguhan. Kalau ente ingin dapat ilmu, sungguh-sungguh. Makanya kata para ulama, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu tidak akan bisa diraih dengan cara bersantai-santai, enggak. Sungguh-sungguh ya. Kesungguhan. Akal Islam, makanya orang yang kebingungan biasanya memang tidak ada kesungguhan untuk ilmu. Ya. Tidak ada kesungguhan dalam menuntut ilmu. Banyak faktor ya. Kenapa orang tidak punya kesungguhan? Tidak bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran. Banyak sekali faktor-faktornya. Apa? Yang pertama malas. Ini malas ini penyakit yang rendah ya akhi. Iya. Malas buat baca buku. Ada orang malasnya minta ampun buat baca buku. Baca buku itu kalau nggak bisa tidur doang. Aduh, saya kok nggak bisa tidur ya. Baca buku, baru baca buku udah langsung bisa tidur gitu. Jadi akhirnya baca buku itu buat pengantar tidur. Musibah seperti itu. Malas buat hadir ke majelis taklim.
Apalagi kalau di Jakarta Majelis Taklim itu punya singkatan yang lucu ya. Apaan Majelis Taklim? Katanya majelis dibentak orang alim. Enggak mau datang ke Majelis Taklim. Iya. Ikhwatal Islam, malas seperti ini adalah merupakan sifat yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka kewajiban kita bagaimana? Ya kita harus buang kemalasan itu. Ya, kita harus sungguh-sungguh dalam kehidupan. Kita harus melawan rasa malas dengan cara apa? Ya kita bersungguh-sungguh. Ya, paksakan. Makanya kata Ibnu Umar ketika membawakan hadis kun dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin, jadilah kamu di dunia itu seakan-akan engkau orang terasing atau orang yang sedang menyeberang jalan. Kata Ibnu Umar, idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau engkau di pagi hari jangan tunggu-tunggu di waktu sore. Kalau engkau di waktu sore jangan tunggu-tunggu di waktu pagi. Ambil masa sehat sebelum sakit dan masa hidup sebelum mati. Artinya ada kesempatan menuntut ilmu di situ, segera gunakan kesempatan itu. Jangan tunggu-tunggu nanti. Ya. Di antaranya ya akhi yang menyebabkan seseorang tidak punya kesungguhan dalam mencari kebenaran, itu sibuk dengan urusan syahwat. Di antaranya tertipu oleh kata nanti. Nah, ini nanti ini musuh ini. Kata nanti itu ya akhi musuh bebuyutannya para penuntut ilmu. Ya. Orang yang tertipu dengan kata nanti sulit ya. Ada kesempatan menuntut ilmu katanya nanti deh. Terkadang begitu. Ada kesempatan buat baca. Nanti sore. Ataupun kalau dia baca, ini juga terkadang tipu daya setan masuk di situ. Bacanya 15 menit. 15 menit pun juga kerasa lama banget. Saya sudah baca ini sudah cukup. Istirahatnya sejam. Bacanya 15 menit, istirahatnya sejam. Itu ya tipu daya setan juga. Al Hasan Al Basri berkata, jauhi olehmu nanti, karena engkau sedang berada di hari sekarang, bukan di hari esok. Jika besok masih menjelang, maka jadilah engkau seperti di hari ini. Dan jika besok tidak datang, maka engkau tidak akan menyesali kekuranganmu di hari ini. Sahih. Ya. Jangan nanti melulu. Kapan? Sekarang juga. Ya Allah, ambil waktu, ambil buku, baca. Itu yang bisa memberikan ya kekuatan kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya ya akhi sombong. Sombong kata Rasulullah apa? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu kata Rasulullah menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Itu sombong namanya. Di antara bentuk kesombongan ya akhi, tidak mau menerima kritik yang membangun. Ya. Di antara bentuk kesombongan tidak mau menerima apa? Kritik yang membangun dan nasihat yang bermanfaat. Bila pemikiran yang selama ini ia yakini dikritik walaupun dengan secara ilmiah, apa yang terjadi? Ia menganggapnya sebagai musuh dan pemecah belah tanpa mau mempelajari dan mendalaminya. Terkadang ia berkata, itu ustadz bisanya cuma menjelek-jelekan orang. Begitu katanya, tanpa ia mempedulikan hakikatnya. Apalah salahnya ya akhi bila ia mempelajari dulu kritikan itu. Barangkali kalau memang ia salah, apa sih sulitnya ia kembali kepada kebenaran? Kalau memang ia tidak salah, tentunya yang berkata adalah dalil, bukan egois, bukan kemarahan.
Nah ini ya, terkadang subhanallah ya, ada orang kalau sama orang tuh tawadu banget. Sampai kalau datang itu sendal dirapi-rapiin. Kalau datang itu sampai ya dipijetin, enak, tawadu ya, di depan orang senyum ya, cengar-cengir sana sini. Tapi disampaikan kepada dia dalil, sombong, mukanya berbuka masam. Disampaikan kepada dia keterangan, apa katanya? Situ punya ulama, saya juga punya ulama. Begitu katanya. Kita jelaskan kepada dia dengan secara ilmiah, apa katanya? Kamu jangan merasa benar sendiri dong. Musibah. Itu memang kenyataan di umat Islam ya. Iya. Di antara sesuatu perkara yang menyebabkan seorang hamba dia berada di atas kebimbangan, yaitu syubhat yang merajalela. Syubhat yang merajalela. Tahukah Anda apa itu syubhat? Syubhat adalah segala alasan yang dipakai untuk membenarkan sikap yang salah, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Disengaja maksudnya adalah orang yang berusaha mencari alasan untuk membenarkan pendapatnya yang menyimpang karena mengikuti hawa nafsu walaupun dalilnya lemah. Dan tidak sengaja maksudnya adalah orang yang memahami suatu dalil tidak dengan pemahaman yang benar karena dangkalnya pemahaman, sehingga ia mengira berada di atas dalil padahal tidak. Dan yang kedua ini lebih ringan daripada yang pertama. Kenapa? Karena orang yang tahu, yang tidak tahu biasanya akan segera kembali kepada kebenaran kalau diberitahu. Tapi orang yang sengaja mencari-cari dalil sesuai dengan hawa nafsunya, biasanya ia tidak akan kembali walaupun ditegakkan padanya 1000 dalil. Iya. Orang kalau nyari-nyari dalil kerjaannya mas susah. Makanya manhaj al-sunnah wal jamaah itu apa? Cari dalil dulu, baru yakini dan amalkan, kan gitu. Kalau mereka enggak, yakini dulu, baru cari dalil. Nah, pas nyari dalilnya itu yang pas-pas. Mana dalil yang sesuai diambil, yang enggak sesuai dibuang. Ini namanya manhaj ahlul hawa, ya pengikut hawa nafsu ya. Iya. Akhi, orang yang ngikutin hawa nafsu susah dapat ya hidayah. Gimana? Soalnya apa? Dia menerima dalil itu yang sesuai dengan hawa nafsunya, makanya antum tegakkan 1000 dalil tetap aja ditolak. Makanya Allah menganggap orang yang mengikuti hawa nafsu adalah orang yang paling sesat di dunia. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Siapakah orang yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Ikhwatal Islam, tahukah antum sumber syubhat itu apa? Ketahuilah ya akhi, sumber syubhat itu berkata tanpa ilmu. Berkata tanpa ilmu. Allah Ta'ala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakan Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat maupun yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan berkata tentang Allah dengan apa yang tidak kamu ketahui. Ibnu Qayyim berkata, Allah mengharamkan berkata atasnya dengan tanpa ilmu dan menjadikannya sebagai keharaman yang paling agung, bahkan martabat yang paling tinggi.
Allah memulai dari fahisyah. Qul innama harrama rabbiyal fawahish. Katakan Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji, itulah fahisyah. Kemudian naik dan dosa. Kemudian naik dan perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Kemudian naik lagi dan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Antum tahu bagaimana besarnya dosa syirik? Ternyata Allah tidak berhenti sampai situ. Allah menutup ayatnya dengan berkata, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Kenapa begitu ya akhi? Makanya Syekh Muhammad At-Tamimi berkata bahwasannya berkata tanpa ilmu itu tonggak kesesatan. Berkata tanpa ilmu itu asal segala macam kesesatan. Sahih. Adanya orang yang tawaf di kuburan. Kenapa? Gara-gara kiai-kiai atau ajengan-ajengan yang berkata tanpa ilmu. Munculnya bid'ah, khurafat dan yang lainnya. Karena apa? Berkata tanpa ilmu. Dihalalkannya kezaliman, dihalalkannya maksiat. Kenapa? Berkata tanpa ilmu. Makanya berkata tanpa ilmu itu ya akhi, ya dosa yang besar, bahkan itu adalah merupakan tonggak daripada kesesatan. Maka hati-hati ya akhi dari yang namanya berkata tanpa ilmu. Karena lidah kita, lisan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan silahkan dari antum yang ingin bertanya, tafadhol. Bagaimana Majelis Ulama Indonesia, apakah fatwanya bisa diikuti? Bapak sekalian, sesungguhnya ulama adalah manusia biasa. Antum bisa buka di buku saya ini di halaman 96. Kewajiban setiap muslim adalah meyakini mengenai para ulama beberapa perkara berikut. A. Ulama tak lepas dari kesalahan. Ulama tak lepas dari kesalahan. Syekhul Islam berkata, para ulama telah bersepakat secara pasti wajibnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahwasanya setiap manusia boleh diambil atau ditinggalkan pendapatnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama itu bukan nabi. Ulama bukan nabi. Ulama itu manusia yang disebutkan oleh Rasulullah, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti pernah salah. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, kita wajib mencintai dan menghormati para ulama. Namun mencintai para ulama bukan dengan mengkultuskan mereka. Yang ketiga, dalam masalah yang diperselisihkan tidak boleh kita beralasan dengan pendapat ulama. Dalam masalah yang diperselisihkan kita tidak boleh beralasan dengan pendapat ulama. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tidak boleh bagi seorang pun berhujjah dengan pendapat seorang ulama dalam masalah-masalah yang diperselisihkan. Sesungguhnya hujjah itu hanyalah nas dan ijma' serta dalil yang diistimbat darinya, yang pendahuluannya ditetapkan oleh dalil syariat, bukan ditetapkan oleh pendapat sebagian ulama. Karena pendapat ulama dapat dijadikan hujjah kapan? Jika sesuai dengan dalil syariat, bukan untuk menentang dalil syariat. Jadi pendapat ulama itu boleh dijadikan hujjah kapan? Kalau sesuai dengan dalil syariat, bukan untuk dijadikan alat menentang syariat, bukan sama sekali. Barangkali ada orang berkata, tapi kan ijma itu hujjah, Pak. Yang namanya ijma itu kesepakatan ulama seluruh dunia, bukan kesepakatan ulama Indonesia, bukan. Kalau kesepakatan ulama Indonesia bukan ijma namanya. Ijma itu adalah ijtima', ya, ijma' al-mujtahidin, ya, kesepakatan para mujtahid di seluruh dunia. Itu ijma'.
Makanya kita lihat kalau fatwa mereka itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, kita terima. Tapi kalau ternyata fatwa itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tentu kita tidak bisa terima. Karena mereka bukan nabi, mereka bukan orang yang maksum, namun mereka adalah manusia yang bisa dan yang boleh kita terima atau kita tolak pendapatnya. Bagaimana ungkapan belajar di masa tua bagaikan melukis di atas air tak berbekas? Apakah setelah usia menginjak 40 tahun berarti menulis tak bisa berubah? Berarti manusia tidak bisa berubah? Tidak juga. Tidak juga, Pak. Saya dulu waktu di Madinah ada bertemu dengan kakek-kakek tua umurnya 60 tahun. Dia berkata, saya terus terang katanya, ingin menghafalkan Quran. Walaupun saya sudah tua seperti ini, tapi saya bercita-cita ingin menghafal Quran. Setiap hari dia di masjid, hampir-hampir ia tidak pulang kecuali untuk makan saja. Sudah tua, Pak, umurnya 60 tahun. Setelah 2 tahun ternyata dia berhasil ngapalin Quran. Umurnya 60 tahun. Makanya kalau dikatakan katanya masa tua itu bagaikan melukis di atas air, enggak juga, tergantung encer apa enggaknya otaknya gitu kan. Terkadang orang banyak berbuat maksiat juga bikin otaknya bebel. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'i su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada guruku Waqi tentang buruknya hafalanku, maka ia membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Beliau mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Diingatnya oleh Imam Syafi'i, Imam Syafi'i hafalannya luar biasa, Mas. Tiba-tiba hang, tiba-tiba error. Kenapa? Rupanya beliau sedang berjalan, di depannya seorang wanita. Lalu bertiuplah angin, tersingkaplah betisnya. Sehingga Imam Syafi'i melihat betis perempuan itu, langsung error hafalannya. Baru ngelihat betis, lah ente sekwil dah, sekitar wilayah dada, musibah antum. Gimana kita mau bisa kuat hafalannya, rontok terus di tengah jalan? Wallahul musta'an. Banyak faktor itu diantaranya. Makanya akhi, kalau memang ada kesungguhan, insyaallah Allah akan berikan. Walaupun dia sudah tua, berapa banyak orang yang sudah tua ternyata lebih mampu dari yang muda-muda. Sahih, itu banyak terlihat. Makanya ungkapan belajar masa tua bagaikan melukis di atas air itu tidak demikian, tidak semuanya begitu. Ini ungkapan terkadang bikin orang jadi putus asa. Ustaz, bagaimana sikap pada orang yang mengatakan bahwa ngaji nuntut ilmu itu enggak penting, yang penting imannya kuat lah. Kita nanya sama dia, Mas, antum mau membenarkan iman antum kalau enggak punya ilmunya gimana? Sekarang antum beriman kepada Allah, beriman, thayyib. Bagaimana beriman yang benar kepada Allah? Apakah antum cuma sebatas meyakini bahwa Allah pencipta alam semesta sudah? Setelah itu tidak tahu bagaimana harus beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah butuh ilmu. Berapa banyak orang yang tidak berilmu, ketika beriman kepada Allah akhirnya salah dalam beriman. Di masyarakat kita misalnya,
Mereka punya keyakinan Allah itu sifatnya cuma 20. Ya enggak? Ya. Dia beriman kepada Allah, tapi dia punya keyakinan sifat Allah 20. Sering dinyanyiin wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawaditsi qiyamuhu binafsihi dan seterusnya. Ya kan? Iya. Katanya Allah punya sifat 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil. Padahal ya akhi, ketika ditanya nama Allah berapa? Jawabnya 99. Kan aneh. Nah, ini imannya berarti tidak berdasarkan pada ilmu, tapi sebatas taklid buta. Sekarang gimana mau mengokohkan iman kalau tidak punya ilmu? Ada wanita berkata, enggak penting jilbab itu, yang penting hatinya dijilbabi. Sering itu dikatakan. Iya. Dalam majalah Jil disebutkan, dalam majalah Jil itu, ini perkataan anaknya Pak Quraisy Shihab loh, anak perempuannya itu. Disebutkan begitu. Dia berkata apa katanya? Anaknya, maaf ya. Anaknya berkata, yang penting itu hati dijilbabi walaupun apa? Walaupun enggak pakai jilbab. Jadi akhirnya ujung-ujungnya enggak pakai jilbab enggak apa-apa, yang penting hatinya dijilbabi. Ya kita tanya, dijilbabi pakai apa? Dijilbabi Mas, kalau pakai dijilbabi pakai maksiat apa pakai iman ini? Kalau menjilbabi ya hati itu dengan iman, dan iman itu dengan mempercayai dan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Dengan menjalankan perintah Allah, dan Allah menyuruh para wanita memakai jilbab, memakai kerudung. Ya akhi, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, perkataan-perkataan seperti itu ya musibah. Akhirnya banyak orang awam ya beralasan, adalah yang penting hatinya baik, yang penting imannya kuat walaupun enggak perlu ngaji. Ya seperti ini akhirnya ya pertama itu lebih condong kepada perkataan Murji'ah. Orang-orang Murji'ah itu ya akhi tahu, yang menganggap yang penting pembenaran di hati walaupun amalnya tidak sesuai dengan syariat. Katanya orang Murji'ah, ya, maksiat tidak mempengaruhi kesempurnaan iman. Itu perkataan Murji'ah. Ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.